Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami harus belajar untuk mengenal kehendak-Mu. Belajar untuk menerima Engkau sebagai Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Satu-satunya yang berasal dari Allah yang diberikan kepada kami manusia. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki hati yang terbuka dan membuka diri. Gunakan segala panca indera kami untuk mengenal Engkau. Dan kami Kau panggil seperti Paulus, yang kukendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini Yesus menegur para murid karena mereka tidak yakin akan apa yang telah dilakukan Yesus. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka dengan mata kepala sendiri bersama Yesus, pergi bersama Yesus kemana-mana. Tapi rupanya mereka gagal mengerti maksud hati Yesus. Ketika Yesus bicara kepada mereka supaya hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Herodes. Dan para rasul menduga Yesus mengatakan ini karena mereka tidak membawa roti, hanya satu roti di dalam perjalanan mereka. Lalu Yesus mengerti apa yang ada dalam hati mereka dan mengatakan, kalian punya mata, punya telinga, tetapi tidak mendengar. Berapa yang sudah dilakukan? 4.000 orang, 7.000 orang, dan masih ada sisa dari roti yang dilipat gandakan itu. Saudara, pengalaman akan ketidakmengertian kita akan Yesus itu adalah pengalaman kemanusiaan kita semua. Kita sudah berapa lama mengikuti Yesus, tapi kita juga banyak kali gagal mengikuti Yesus. Banyak kali kita tidak mengerti mengikuti Yesus. Mungkin bukan salah Yesus, tapi mungkin juga salah kita karena kita tidak menggunakan mata, pikiran, panca indera kita untuk melihat betapa besar karya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin itu yang menjadi sebabnya. Kita tidak menggunakan, tidak peka, tidak tajam, dan tidak menajamkan daya indera-indera fisik kita dan daya-daya indera batin kita. Semoga dengan kata-kata Yesus yang keras ini juga membuat kita untuk bertumbuh dan berkembang, menjadi peka, menjadi tajam, bahwa segala sesuatu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan kehendaknya dalam diri kita. Dan itu yang harus kita miliki. Maka ketika Nuh dipanggil Tuhan untuk pergi, untuk masuk ke kapal, karena Tuhan akan memusnahkan bangsa Israel yang terus-menerus berdosa. Setiap hari dalam pikiran dan hati mereka berdosa. Dan Tuhan ingin dihancurkan, dihancur leburkan, dibereskan dengan air bah. Dan hanya Nuh yang mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan akhirnya dia diselamatkan. Ya. Saudara, kita berada dalam lautan air luas yang tidak mendengarkan Tuhan, yang tidak peduli dengan Tuhan. Ya. Dan kita bisa dihancur leburkan seperti yang terjadi mungkin dalam tanda petik, maaf boleh dikatakan, di Turki. Mungkin juga ya, mereka sibuk dengan diri sendiri, mereka sibuk dengan kehendak mereka sendiri. Ya. Dan Tuhan bisa menghancur leburkan orang zaman sekarang. Dan itu juga yang terjadi dengan air bah, dengan banjir, ya, dengan malapetaka demi malapetaka. Ya, kita tidak boleh menyimpulkan secara gampangan begitu, tapi mungkin juga karena Tuhan juga menghancurkan manusia dengan gejala-gejala alam, mungkin badai, mungkin peperangan, mungkin bencana alam. Itu adalah alat yang mungkin Tuhan untuk mengingatkan kita. Dengan COVID-19 ini juga mungkin adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Tapi apakah orang kembali kepada Tuhan? Bisa ya, bisa enggak. Mari kita
PK akan tanda-tanda zaman di mana Tuhan berbicara dan menunjukkan kepada kita untuk kembali untuk bertobat kepada Tuhan. Semoga Anda dalam hidup keluarga kita masing-masing juga ada banyak malapetaka, ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan. Mungkin juga sebagian itu adalah kelemahan dan keterbatasan kita. Maka kita dipanggil untuk kembali kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan segala karunia yang kita alami, dan kita mulai PK akan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali, untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk bersatu dengan Tuhan, untuk memperbaiki hidup kita. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra,